Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Safina Turham dengan NPM 24106311700067 dari kelompok 1 kelas 3B Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hasil kerja kelompok kami mengenai ujian tengah semester, yaitu soal nomor 2 yang berjudul visualisasi peta elevasi 3D di area Lower Manhattan, New York dengan interpolasi data. Langsung saja ke Google Colab-nya. Nah, jadi di soal nomor 2 itu kita diminta untuk membuat peta elevasi baru dalam bentuk grafik 3D dan kontur, terus kita tambahkan titik-titik baru di antara data aslinya yang udah diketahui titik. Terus disesuaikan dengan interpolasi supaya bentuknya lebih halus. Nah, di sini kita tuh menggunakan peta area Lower Manhattan. Untuk datasetnya kita menggunakan peta area Lower Manhattan, New York. Nah, di dataset ini terdapat 3 file, 3 kolom ya, untuk mempresentasikan sebuah variabel pada petanya, di mana longitude itu sebagai X, latitude itu sebagai Y, dan elevation meters itu sebagai ketinggiannya. Nah, proyek ini bertujuan untuk menampilkan peta wilayah berdasarkan titik-titik tertentu dengan metode grafik 3D dan melakukan interpolasi terhadap data tersebut untuk menghasilkan titik-titik yang lebih halus. Nah, kode ini diimplementasikan dengan library NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy Interpolate, dan Access 3D. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa saya berasal dari kelompok 1. Adapun anggota kelompok 1 lainnya adalah Alia Hamzah, Amarti Yasmin, saya sendiri, Dinar Safina Turham, dan Muhammad Rizky Dermawan. Nah, langsung saja ke pembahasan soalnya. Yang pertama itu kita perlu menghubungkan Google Colab dengan Google Drive supaya file CFC kita ini nanti bisa diakses. Nah, kedua, kita ini menggunakan ini nih, from Google Colab import. Nah, setelah itu kita langsung aja ke drive mount ini. Nah, setelah itu kita tentukan path file CFC yang ada di Google Drive-nya. Nah, di kita ini nama file CFC-nya adalah elevation grid CFC gitu ya. Nah, kemudian kita gunakan Pandas Res CFC untuk membaca datanya ke data frames Pandas. Nah, nanti kalau udah selesai, maka outputnya kalau kita udah berhasil, dia akan muncul dataset load successfully. Nah, langsung saja ke selanjutnya. Itu kita lakukan data preparation atau persiapan data. Nah, jadi pertama tuh kita bakal ngecek struktur data frame-nya dengan data frames info gitu. Nah, dari hasilnya nih bisa dilihat ya, ada 3280 baris dengan 3 kolom. Ini ada latitude, longitude, dan elevation meters. Nah, semuanya ini bertipe float berkoma gitu ya. Nah, lalu kita cek juga apakah si nilainya ini kosong atau ada missing value gitu. Nih. Nah, hasilnya semua kolomnya itu bernilai 0, jadi tidak bernilai 0, jadi tidak ada dataset yang hilang. Jadi dataset kita tuh udah rapi dan siap digunakan untuk analisis selanjutnya. Nah, selanjutnya 3D plotting ini, dalam 3D plotting ini kita bakal ngebuat grafik 3D-nya. Grafik 3D dari datasetnya. Nah, di sini ada Matplotlib, disingkat jadi PLT. Nah, PLT sini figur ini buat untuk mengatur ukuran figurnya. Di sini ada 10x8. Nah, habis itu ada AX. Habis itu tadi kan kita udah buat ukurannya. Nah, selanjutnya itu kita bikin plotnya ke
kanvas gambar tadi yang udah kita buat. Nah, selanjutnya sini ada scatter. Scatter ini di Matplotlib itu artinya scatter plot alias grafiknya itu titik-titik. Nah, kalau yang di soal nomor 1 kan dia pakai plot ya, pakai plot biasa. Nah, kalau biasa kan itu bentuknya garis. Kalau scatter itu bentuknya titik-titik data. Nah, di sini ada set label. Set label ini untuk apa ya? Untuk nandain lah mana nilai X, mana longitude, mana latitude, sama elevation meters. Nah, terus ada title buat judul, color bar tuh buat warnain si titik-titiknya. Nah, bisa ada color bar, dan terakhir adalah PLT show, kita nampilin si plotnya. Kalau kita run, nah ini hasilnya plot 3D-nya dengan scatter. Sini kan pakai titik-titik. Nah, setelah kita buat grafiknya, sekarang kita mau kita modifikasi grafiknya dengan interpolasi. Jadi biar grafiknya itu makin smooth, makin halus lah permukaannya. Nah, bagian ini nih kita buat peta elevasi dari titik-titik longitude, latitude, sama elevation. Nah, pertama tuh kita tentukan batas area dari nilai minimum sampai maksimumnya nih, nilai minimum sampai maksimumnya. Nih, kemudian kita buat gridnya. Kita tentuin gridnya itu adalah 300 kali 300 titik menggunakan NP nampi mgrid-nya ya kan. Untuk buat gridnya kita tentuin 300 kali 300. Setelah itu kita panggil CP interpolate grid data. Nih grid data untuk buat si gridnya, yaitu dengan metode itu kubik. Kita menggunakan interpolasinya itu interpolasi bikubik. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, hasilnya itu disimpan di grid elevation. Nah, elevation dan habis itu bisa kita bisa plot dengan. Nah, setelah itu kita run. Nah, ini hasil interpolasinya. Nah, habis itu kita run. Nah, kita run ini interpolate data create. Nah, berarti data interpolasinya udah berhasil kita buat. Nah, habis itu selanjutnya kita buat, karena tadi kita udah buat data interpolasinya, sekarang kita buat grafik 3D interpolasinya. Nah, yang pertama itu kita ini dulu buat ukuran figurnya, yaitu 10x8. Nah, habis itu kita bikin plotnya ke kanvas gambar yang udah kita buat tadi gitu loh. Nah, habis itu kita ambil data interpolasinya yang ada di sini, kita ambil interpolasi datanya ini. Nah, kita ambil. Nah, habis itu kita bikin plot permukaannya. Jadi plot surface ini nih digunakan untuk membuat plot permukaan. Jadi membuat untuk area permukaannya gitu. Jadi biar ada warnanya dan lain-lain. Nah, ini kita menggunakan gradient warna Viridis. Nah, habis itu kita label nama ini, kita kasih label nama supaya jelas mana longitude, mana yang disumbu X, mana latitude yang disumbu Y, terus mana elevation meters. Kasih judul, color bar, dan terus kita tampilkan. Terus kalau di run, ini adalah grafik 3D dari interpolasi data dari peta elevasi Lower Manhattan, New York. Nah, di sini kita bisa bandingkan ya sama hasil yang sebelumnya. Ini kan masih titik-titik ya, masih titik-titik kasar gitu. Nah, kalau waktu diinterpolasi, hasilnya grafiknya itu jadi lebih halus. Hasil itu jadi lebih halus, jadi lebih smooth lah, lebih smooth. Nah, jadi segitu saja presentasi dari saya,
penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.